Yes, mari sama-sama masuk pada bulan Mei, bulan yang kelima, minggu yang pertama dari tahun 2017. Saya ingin memulai dengan satu tema, selama bulan ini saya akan memulai dengan satu tema connected atau terkoneksi atau terhubung. Dan ini akan kita bahas sepanjang bulan ini, sepanjang bulan Mei, mulai dari minggu pertama sampai minggu terakhir nanti. Dan saya akan mulai dengan satu judul, terhubung dengan sumber kehidupan. Terhubung dengan sumber kehidupan. Saya mau baca dulu dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Saudara siap dengan catatan saudara? Saudara harus siap dengan catatan saudara. Karena ada banyak hal-hal yang baik, saya pikir yang akan bisa kita cerna pada pagi hari ini kita dapatkan. Dan kita akan dikenyangkan oleh firman Tuhan, dipuaskan oleh firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa terkoneksi dengan aku, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku atau barang siapa tidak terkoneksi dengan aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku atau terkoneksi dengan aku dan firmanku tinggal terkoneksi di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Senang gak dengan ayat ini saudara? Yes, mintalah apa aja katanya yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-8. Dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, barusan saya lupa nyolokin kabelnya. Sehingga saya udah nyalain, saya bilang ini udah nyala. Tapi kenapa suara saya gak keluar di sini? Makanya saya pinjam yang Tesa punya tadi. Hai, saya bisa ngomong, dan saya bisa didengar oleh saudara. Tapi pertamanya kenapa gak ada suaranya, padahal udah nyala ini. Ternyata ininya copot. Saya lupa untuk nyambungin tadi. Walaupun ininya kelihatan nyala, tapi kalau nggak tersambung sama sumbernya, tetap nggak memberikan manfaat yang bagus. Belum khotbah udah dapat ilustrasi baru. Cuman karena lupa nyolokin. Nah sekarang udah tersambung. Sudah bisa dengar? Saya mau ngegambar sedikit. Kekunci lagi nih. Arik, tolong. Padahal tadi udah ada spidolnya. Mana? Terkoneksi saudara, terkoneksi dengan sumber kehidupan. Nah, poin saya yang pertama adalah begini. Kekristenan itu bukan agama, kita udah sering dengar. Kekristenan itu bukan agama. Ini pendahuluan dulu sebelum masuk pada poin saya yang pertama. Kekristenan bukannya agama, tapi kekristenan itu lebih pada hubungan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang mencintai hubungan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus berhubungan, 3 jadi 1. Dalam hubungan mereka yang sangat kuat, yang gak bisa dipisahkan dan pada akhirnya mereka gak pernah bisa, juga kadang-kadang orang gak bisa ngebedain yang mana Allah Bapa, mana Allah Anak, mana Allah Roh Kudus. Karena mereka saling tergantung satu dengan lain, saling terikat maksud saya satu dengan lain, dan terkoneksi satu dengan yang lain, sangat kuat dan itu sangat powerful saudara, dengan fungsi mereka masing-masing. Nah Allah kita adalah Allah yang selalu berhubungan, Allah yang selalu berhubungan, Allah yang selalu mau terkoneksi. Makanya kenapa dia selalu mau terkoneksi dengan dunia ini, makanya dia selalu mau terkoneksi dengan manusia. Makanya kenapa Yesus mesti datang ke dalam dunia dan dia harus bertemu dengan manusia, menyerupai manusia dalam bentuk manusia, sebagai orang yang padahal Allah sendiri menjelma menjadi manusia. Dan dia mau ngobrol sama manusia, dia mau terkoneksi sama manusia. Dan dia mau memimpin jalan manusia dengan pada saat terkoneksi dengan Bapa di sorga melalui Yesus Kristus. Maka kehidupan manusia yang terkoneksi dengannya akan menjadi kehidupan yang luar biasa. Makanya kenapa Yesus bilang aku datang memberikan hidup. Hidup dalam segala kelimpahannya.
Hidup dalam segala kelimpahan. Yesus datang supaya orang yang terkoneksi dengan dia memiliki hidup dalam segala kelimpahannya. Dan kita udah sering dengar khotbah tentang hidup yang berkelimpahan. Thank you, Rick. Hidup yang berkelimpahan. Dan saya mau, kekunci juga, Rick? Oh, terbuka ternyata. Oke, thank you. Saya mau ajak saudara berpikir seperti ini, bahwa pada saat Tuhan mau terkoneksi dengan manusia, itu dia punya tujuan supaya hidup manusia menjadi hidup dengan kualitas seperti kualitasnya Tuhan. Setuju dulu gak sama saya di sini, saudara? Yes, sudah ngerti ini sama-sama. Nah, Tuhan mau terkoneksi dengan manusia, dan poin saya yang pertama adalah akibat dari terkoneksi dengan Tuhan, maka manusia menerima kuasanya Tuhan. Karena kita terkoneksi dengan Tuhan, makanya kita terima kuasanya Tuhan. Kuasa Tuhan tinggal di dalam kita. Kuasa Tuhan ada di dalam kita. Nah, kalau orang Kristen khususnya Pentakosta atau karismatik, lebih khusus lagi GSJA, itu kalau kita bicara terkoneksi dengan Tuhan dan terima kuasanya Tuhan, yang ada dalam pikiran kita adalah manifestasi. Betul, itu gak salah. Dan itu memang teologi kita secara Pentakosta, teologianya GSJA. Waktu kita terkoneksi dengan Tuhan ada kuasa. Kuasa apa? Waktu yang ada yang sakit ditumpangin tangan, sembuh. Ada kuasa apa? Ada kuasa untuk bisa melihat. Bukannya melihat sebagai dukun ya, tapi melihat, bisa mengerti, memprediksi masa depan. Itu dapat visi namanya. Lalu ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Karunia untuk bernubuat. Karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Makanya kenapa GSCA atau Pentakosta kebanyakan atau karismatik, kalau terhubung dengan Tuhan, terima kuasa. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu langsung bayangannya adalah bahasa roh. Gitu. Bayangannya adalah dapat mujizat-mujizat. Dapat hal yang supernatural. Enggak salah, itu betul banget. Dan itu adalah teologi kita. Tapi saudara, saya mau membawa saudara pemikiran begini. Saya lagi belajar ngegambar. Karena punya blackboard yang baru. Dan ini keren banget saudara, ini keren banget. Saudara mesti lihat ini loh. Keren banget nih. Kalau dulu pakai kapur, kalau sekarang pakai spidol. Apa nih? Wah, pinter. Berarti saya berhasil belajarnya. Oke, berhasil saya ngegambarnya. Oke. Lalu di sini ada Petruk, enak aja. Bagus-bagus dibilang Petruk. Ini manusia, ini orang. Saudara bayangin gak kalau terkoneksi dengan power, apa yang terjadi nih orang? Betul ya saudara ya? Oke, saya gak mau bicarain kesetrumnya, tapi ada powernya. Nah biasanya, kayak tadi yang saya bilang, waktu ini gak terkoneksi sama listrik, gak terkoneksi sama sumber, alat ini gak memberi manfaat buat dia. Saudara sebutkan ada ini sambil belajar ini ya, belajar menggambar. Ketahuan ini jadul. Bukan handphone zaman sekarang, handphone zaman dulu kayaknya nih. Soalnya zaman sekarang susah digambarnya, kayak kotak doang. Dan kalau ini nggak terkoneksi dengan sumber, nggak punya baterai, nggak punya apa, ini nggak bisa bermanfaat buat dia. Saya nggak gambar ini gini jadinya saudara. Kalau ini analogi, saudara bisa gambar apa ini? Ada magic jar, ya, gitu. Saudara bisa gambar apa aja yang pakai listrik, yang pakai strum. Ya, saudara bisa gambar dispenser, tempat air dispenser. Saudara bisa macam-macam. Pokoknya ada di sini semua nih. Nah, saya mau bilang begini, ini adalah Tuhan, sumber. Oke, yang ini adalah gereja, saudara dan saya. Ini adalah dunia, manusia di dunia ini. Gereja mesti selalu terkoneksi dengan sumbernya. Dan kalau gereja terkoneksi dengan sumbernya, gereja bisa membawa manfaat buat dunia, kehidupannya. Karena gini, dunia seringkali gak bisa ngerti ini. Gak tahu siapa sih sumber itu siapa. Mereka gak kenal, mereka coba cari, makanya banyak agama. Mereka coba cari tapi gak ketemu.
Tapi sekarang ada caranya. Yes, Yesus pernah datang ke dalam dunia ini. Tetapi sekarang Yesus sudah nggak ada dalam dunia ini. Yang ada dalam dunia ini adalah gereja. Yang ini adalah instrumennya yang harus selalu terkoneksi dengan sumbernya. Supaya instrumen ini tetap bisa membawa manfaat buat tujuannya Tuhan, dunia. Terkoneksi dengan dunia. Tuhan mau supaya kita terkoneksi dengan dunia. Dan sekali lagi, waktu kita terkoneksi dengan Tuhan sebagai sumber hidup kita, maka kita akan menerima kuasanya Tuhan. Nah sekali lagi, pada saat kita terima kuasanya Tuhan, ada kuasa di sini. Nah kuasa ini seringkali kita terjemahkan cuma satu, sebagai karunia roh. Ada karunia-karunia roh. Karunia berbahasa roh, karunia bernubuat, karunia mentafsirkan bahasa roh, karunia mujizat, karunia melayani, karunia memimpin, karunia kesembuhan, karunia macam-macam saudara. Ada begitu banyak karunia-karunia dan sekali lagi pemikiran kita nggak salah. Waktu kita bicara tentang kita terkonek dengan sumber power, kuasa dari Tuhan, maka gereja akan memiliki karunia roh. Yes, this is very good. Tapi ingat saudara, dalam Yohanes 15 yang kita sudah baca barusan, Yesus sendiri katakan bahwa dia nggak cari karunia. Yang dia cari sekarang adalah sebutin sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Buah roh. Yang dia cari adalah buah roh. Bedakan antara karunia roh dan buah roh. Karunia roh adalah pemberian. Kalau saya memberikan sesuatu, karunia, sama istri saya, Pi, maju ke depan sebentar. Saya berikan karunia, ini karunia yang diberikan. Istri saya cuma terima doang. Terima, udah kamu pegang aja. Itu buat kamu, nanti dibaca di rumah. Silakan, thank you Neng. Thank you, bawa aja. Thank you Neng. Itu karunia. Nah Tuhan titipkan karunia roh buat gereja, itu tujuannya adalah untuk saling membangun satu dengan yang lain. Kalau saudara baca, saya nggak mau bahas ini secara detail karena ini buat bulan depan. Kalau karunia roh, itu berbicara mengenai, nubuatan diberikan. Kita nggak perlu ngerjain macam-macam, cuma tinggal waktu kita berdoa, Tuhan kasih karunia untuk bernubuat, lalu kita bisa katakan sesuatu yang menguatkan orang lain. Itu dari Tuhan. Itu karunia sudah, itu pemberian. Kita nggak usah ngerjain macam-macam. Dan biasanya kalau karunia ini kita cuma terima, dan gereja sangat senang terima karunia. Yes. Kita semua cari karunia kesembuhan. Makanya begitu banyak kebaktian kesembuhan. Karunia apa? Karunia mujizat. Banyak orang cari mujizat. Banyak orang cari dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dengan cara berkata-kata dalam bahasa roh. Which is good. Bulan depan kita akan bahas. Itu yang kita juga sedang usahakan. Kita merindukan dan kita terus doakan. Dan kita begitu percaya yang sakit disembuhkan. Yang lumpuh berjalan. Kita tetap percaya karena itu karunia Roh Kudus. Dan karunia masih dicurahkan buat kita. Tetapi pertanyaan sekarang adalah, Yesus lagi bilang di dalam kitab Yohanes yang kita sedang bahas, dia nggak cari karunia, karena karunia itu milik dia. Karunia itu milik Tuhan. Dan dia berikan kepada manusia, kepada gereja khususnya, untuk membangun, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Membangun tubuh Kristus, katanya. Membangun gereja. Karunia adalah untuk membangun gereja. Tapi dunia kita, manusia di dalam dunia, nggak kenal yang namanya karunia. Nggak tahu apa itu karunia. Karena maksud saya begini, ini dari Tuhan. Mereka nggak tahu. Coba saudara bisa bayangin nggak kalau kita punya karunia roh ya. Berkata-kata dalam bahasa roh lah contohnya. Saudara datang ke kantor. Waktu saudara datang ke kantor ada teman saudara yang bukan Kristen. Yang nggak kenal sama sekali dengan karunia-karunia roh. Lalu bilang, sapa saudara, selamat pagi bro, apa kabar? Hei, rabahasi kaharadia, torobaya sikararbadiaramu. Saudara langsung bahasa roh gitu kira-kira. Sorry, saya pakai ilustrasi yang sedikit ekstrim. Dan waktu saudara berkata-kata dalam bahasa roh, terus teman saudara kan langsung, apaan nih? Satu kali Joan Mogi, pendeta pernah cerita di bawah di tempat kita ICL, dia disadarkan banget waktu dia jaga parkir, Gembala Sidang jaga parkir sudah waktu itu. Terus dia bilang, ada orang baru, saya tanya katanya, Shalom Pak. Terus bingung kan, ya orang barunya begitu bilang Shalom itu langsung jawabnya, Andi katanya. Disangka namanya Shalom. Karena Shalom gitu. Andi, nggak ngerti. Artinya gini, ada banyak karunia-karunia roh yang sebenarnya diberikan buat gereja yang cuma gereja ngerti. Tapi dunia nggak ngerti. Nah yang dunia ngerti adalah buah roh. Buah roh itu apa?
Kalau saudara baca dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-20, 22, terus yang ke bawahnya dikatakan karunia roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ketekunan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Dan ada begitu banyak buah. Nah, maksudnya begini loh saudara, karunia kita tidak perlu usahakan. Kita cuma minta sama Tuhan, kita berdoa, kita minta, Tuhan beri. Tapi buah roh nggak bisa didoakan dan diminta. Buah roh harus dikerjakan. Buah roh harus diusahakan. Karena untuk orang bisa mengampuni temannya yang bersalah kepada dia, itu nggak bisa cuma didoakan, Tuhan kirimkan saya roh pengampunan. Tapi begitu ngelihat, gua geluh. Berdoa lagi, nggak bisa. Saudara mesti melangkah dan saudara mesti bilang, aku mengampuni kamu. Lepaskan pengampunan itu. Dan itu sakit saudara. Nah makanya jangan heran bahwa ada begitu banyak gereja cuma sukai dengan karunia roh, tapi nggak berbuah roh. Punya banyak karunia, punya karunia mengajar. Khususnya khotbah gitu, punya karunia. Saudara bisa ngelihat saya khotbah, weh keren banget ya kalau si pastor khotbah keren banget, gue pengen denger banget. Oh terima kasih. Tapi itu cuman karunia, saya punya karunia khotbah. Nggak semua orang punya karunia khotbah. Nggak semua orang punya karunia bisa ngomong di depan sini. Boro-boro ngomong di depan, lagi duduk disuruh ngomong aja langsung ngegeter. Nggak bisa saudara. Karena itu karunia, diberikan kepada orang-orang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tapi yang namanya buah roh berbeda. Karunia bisa diberikan dan saya bisa terima. Saudara, ini bukannya ngomong buat nyombongin diri atau apa-apa, enggak. Kowing, salah satu mentor saya, dia selalu bilang begini, lu tuh orang yang tipenya gini, bangun tidur bisa langsung ngomong. Lu gak usah persiapan, dia lu bisa khotbah katanya. Karena saya, artinya gini, fluent kalau ngomong gitu. Saudara bisa ngerti maksud saya? Karena itu lahir, tapi ada orang yang belajar terus, nyiapin gitu, ngomongnya susah. Kalau depan orang kagok, itu bukan karunianya. Ada orang-orang yang kalau bangun tidur bisa langsung nyanyi. Oh gitu nyanyi, langsung bagus suaranya. Ada orang yang udah belasan tahun ngeles nyanyi, suaranya fals terus. Karena memang bukan karunianya. Orang bisa hebat di dalam karunia, tapi belum tentu hebat berbuah. Dan buah ini harus dilakukan. Makanya orang lebih enak terima daripada menghasilkan. Lebih enak mereka, wah ya saya udah terima dan saya bisa gunakan. Nah saya mau tulis ini buat saudara. Kita sering dengar kan. Karisma dan karakter. Karisma itu bahasa Yunaninya karunia. Karakter ini bahasa rohaninya buah roh. Karisma bisa membawa engkau naik tinggi. Tapi cuman karakter yang bisa mempertahankan engkau di tempat yang tinggi. Saudara, kalau setuju sama saya katakan amin. Ada banyak orang yang bisa top, hebat banget dalam kehidupannya, khususnya dalam hidup rohaninya, hebat banget. Dia bisa, wah melayani Tuhan tuh udah kayak malaikat. Luar biasa, setiap kali ketemu tuh, haleluya. Gimana baik-baik kabarnya? Ditanya baik kabarnya gimana? Luar biasa, puji Tuhan. Orang kalau ditanya, gimana kabarnya? Baik, baik atau enggak baik? Kan itu jawabannya. Tapi gimana kabarnya? Baik. Oh harabaya kata karamu luar biasa. Karunia rohnya luar biasa saudara. Jadi kuat banget karunia rohnya. Tapi sementara karunianya kuat, sementara karismanya luar biasa. Kalau melayani ini hebat banget. Wah orang-orang bisa nangis kalau dia lagi pimpin. Orang-orang bisa nangis kalau dia lagi khotbah. Orang bisa nangis kalau dia lagi konseling. Oh itu luar biasa karena memang karismanya hebat. Tapi aneh, dia udak-udak debt collector. Karena utang sana sini gak beres. Maafkan saya harus ngomong jujur sama saudara bahwa cuma hanya mengejar karunia roh gak cukup. Karena kita perlu berbuah roh. Ada orang hebat banget saudara, pelayanannya hebat. Dia punya karunia doa katanya. Wah luar biasa tuh karunia doa. Dia kalau udah berdoa tuh dengkulnya nih dengkul onta katanya. Karena dengkulnya dipakai terus buat berdoa. Saudara kalau buat saya, orang Kristen kalah sama agama lain kalau dalam hal berdoa. Yang lain kalau udah berdoa tuh tok tepat banget, gak boleh enggak. Orang Kristen kadang-kadang malas berdoanya. Betul apa enggak saudara?
Wah, biarin punya karunia bisa berdoa katanya. Hebat banget karunia doanya. Tapi aneh, sama orang musuhan terus. Nggak pernah cocok, kerja di mana aja keluar lagi. Nggak cocok. Aneh, kalau melayani Tuhan dengan luar biasa, wah di gereja tuh hebat banget. Apalagi kalau di life group, wah dia terkenal banget, dia orang yang sangat berkarunia. Dia orang yang punya karunia ini, karunia itu, karunia melayani, karunia memimpin. Wah luar biasa karunianya, hebat banget. Aneh, datang ke kantor telat melulu. Karena itu bicara mengenai karakter. Dan yang lebih hebat lagi adalah pada pagi hari ini, Yohanes 15 ayat pertama sampai dengan 8, Yesus gak pernah nyinggung karunia. Yang dia singgung adalah buah. Dan buah itu gak karena diberikan. Saudara gak pernah minta berdoa untuk saudara bisa tekun. Tuhan berikan saya roh ketekunan. Tiba-tiba roh ketekunan turun, truk gitu. Gak pernah. Saudara mesti tekun. Artinya saudara mesti kerjakan dengan sungguh-sungguh. Aduh memang berat ya, gak apa-apa. Bangun lebih pagi lagi, berusaha lagi. Besok bangun pagi lagi, saudara usahakan lagi. Terus saudara lakukan dengan tekun. Ini baru menghasilkan buah. Jadi gak tiba-tiba saudara berdoa aja, doa puasa dapat tekun. Enggak. Buah harus dihasilkan. Karunia diberikan. Buah dihasilkan. Bicara dengan saya. Karunia diberikan. Buah dihasilkan. Harus dilakukan. Iya terima kasih, gak usah disebutin yang itunya. Buah harus dilakukan. Buah harus diusahakan. Buah harus dikerjakan. Jangan heran saudara, ada begitu banyak orang yang berkarisma. Kalau dia ngomong, 3.000 orang bertobat kayak Petrus. Sebenarnya gak ada lagi cerita kayak gitu. Tapi kalau udah khotbah, wah, begitu dia gini. Saudara berdiri, jatuh gitu. Bisa gak? Bisa aja saudara. Tapi anehnya adalah orang yang bisa melakukan itu punya karisma, betul. Punya karunia, betul. Tapi hebatnya adalah kok cerai sama istri. Sudah ngerti maksud saya? Saudara bisa begitu hebat dengan penuh karismatik, saudara pimpin pujian kah? Atau saudara jadi ketua live kah? Atau saudara melayani apa saja? Wah punya karisma begitu. Kalau dia yang pelayanan tuh ya gila bener. Gitu. Sakit perut maksudnya. Kalau dia pelayanan tuh aduh gila gue nangis mulu kalau dia pelayanan. Luar biasa. Saya mau bilang ini sama saudara. Saudara boleh terkesima dengan siapapun yang berdiri khotbah di sini. Puji Tuhan buat itu. Dan memang ini orang-orang yang sengaja dipilih ada di sini. Tapi saudara akan lebih bisa meneladani bukan cuma sekedar apa yang diajarkan. Saudara bisa lebih meneladani mereka atau kami semua yang ada di sini melalui kehidupan kami sehari-hari. Waktu kami gak ada di sini. Saudara bisa lihat waktu kami bawa mobil gimana. Saudara bisa lihat waktu kami punya pakai kredit card gimana cara pakai kredit card. Saudara bisa melihat bagaimana kami dalam keluarga. Saudara bisa melihat bagaimana kehidupan sehari-hari. Bagaimana disiplin dengan waktu. Bagaimana waktu kerja. Bagaimana waktu melayani di kantor. Bagaimana waktu melayani orang-orang. Bagaimana waktu buat janji. Dan lain sebagainya. Saudara itu semua bicara mengenai karakter. Dan karakter itu bicara mengenai buah roh. Disiplin adalah salah satu buah roh. Ada orang yang punya karunianya luar biasa. Karisma luar biasa. Tapi gak disiplin. Renungin ini saudara. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kamu terhubung dengan kuasa, kamu bukan cuma sekedar terima karunia. Puji Tuhan buat karunia. Memang Tuhan akan kirim hanya untuk membangun tubuh Kristus, hanya untuk menguatkan orang-orang. Yes, puji Tuhan. Lalu buah ini yang harus dihasilkan kalau kamu terkonek dengan Dia. Jadi dengan kata lain adalah kenapa harus terkoneksi dengan Tuhan? Supaya kita bisa menghasilkan karunia dan buah. Sehingga gereja bukan hidup buat dirinya sendiri. Tapi gereja hidup untuk memberikan manfaat kepada dunia. Supaya gereja hidup untuk bisa memberikan kontribusi yang bagus buat dunia. Sehingga akan ada dua hal yang terjadi saudara. Ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama, Bapa di sorga dipermuliakan. Saudara buka ayat yang ke-15. Yohanes 15 ayat yang ke-8 maksud saya. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Yang pertama,
kalau kita terkoneksi dengan sumber kita, dan kita menghasilkan buah karunia termasuk buahnya juga, maka kita akan mempermuliakan Bapa di sorga. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Bapakku dipermuliakan waktu kamu gak telat melulu datang ke kantor. Bapakku dipermuliakan waktu kamu bisa punya integritas waktu pakai duit perusahaan. Jadi saudara gak mempermuliakan Tuhan, di ayat ini gak ditulis, permuliakanlah Tuhan di dalam gereja sambil muji-muji ngangkat tangan. Kok jadi sepi ya? Tapi kan gak salah muji-muji angkat tangan, gak jadi masalah. Gak jadi masalah pelayanan, gak jadi masalah. Bagus banget itu, puji Tuhan. Tapi yang Yesus katakan adalah justru pada saat kamu berbuah, kamu memuliakan Bapa di sorga. Bagaimana waktu kamu ngomong? Bagaimana waktu kamu berpikir? Bagaimana waktu kamu berhubungan satu dengan yang lain? Apakah orang bisa rasain ada sesuatu yang bagus dari dirimu yang bisa dikontribusikan buat orang lain? Buka lagi coba Yohanes 15 ayat 8. Bapa dipermuliakan. Jadi sekali lagi, waktu kita nyanyi, saudara bisa maafkan saya, kita bisa bohongin orang waktu kita nyanyi, kita bisa bohongin orang dengan gestur kita. Orang akan bilang gini, gila dia rohani banget loh. Kalau lagi nyanyi, puji Tuhan banget. Betul, nggak masalah, angkat tangan aja, nangis aja, nggak jadi masalah. Saudara nikmatin Tuhan dengan gaya saudara, puji Tuhan. Tapi sekali lagi, tetap manusia bisa ngebohongin orang lain dengan posturnya. Tapi orang dan Tuhan nggak bisa dibohongin dengan buahnya. Justru dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan itu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, ini yang kedua. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi tanda pengenal IC kita, ID kita, paspor kita, KTP kita yang menyebutkan bahwa kita adalah murid Yesus. Itu adalah berbuah atau enggak? Jadi kalau sudah datang ke gereja setiap minggu dan bilang begini, oh saya murid Kristus, oh saya pengikut Kristus, oh saya cinta banget sama Yesus, saya datang ke gereja setiap minggu. Tunggu dulu, belum tentu. Sekali lagi, gimana kehidupan keluarga saudara? Bagaimana kehidupan keuangan saudara? Bagaimana kehidupan integritas saudara setiap hari? Itu buahnya. Justru saudara gak perlu ngomong apa-apa, orang akan ngelihat dari buahnya bahwa engkau pengikut Kristus. Cuma dari buahnya, dari apa yang kita kerjakan, dari apa yang kita lakukan setiap hari. Orang bisa lihat kita murid Kristus apa bukan. Bisa kelihatan. Nah, buah roh juga berbicara tentang kehidupan yang dimerdekakan. Bisa kelihatan selain kita memuliakan Bapa di sorga, selain kita menjadi murid-murid Kristus, dikenal sebagai murid Kristus, tetapi yang ketiga juga kita akan hidup di dalam kemerdekaan, kebebasan. Mari buka bersama dengan saya Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Ini bicara mengenai buah roh ini di Galatia 5 pertama sampai dengan ayat 20 sekian. Galatia 5 ayat yang pertama bilang gini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Merdekanya bukan merdeka dari mana-mana, merdeka di dalam hidup kita. Merdeka dari intimidasi, merdeka dari rasa takut, merdeka dari kemarahan, merdeka dari iri hati, merdeka dari pahit banget hatinya. Merdeka dari itu semua. Dan Tuhan bilang dan firman Tuhan bilang, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Amin, saudara. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayatnya yang ke-13. Lompat langsung. Ayat 13 langsung lompat. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita dipanggil untuk merdeka dari intimidasi. Kita dipanggil untuk merdeka dari rasa takut. Kita dipanggil untuk merdeka dari rasa cemas. Kita dipanggil untuk merdeka dari rasa iri hati. Kita dipanggil untuk merdeka dari rasa pahit. Kehidupan yang pahit yang menyebabkan hati kita juga pahit. Dan kita dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah. Sudah perhatikan. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Layanilah. Bermanfaatlah hidupmu buat orang lain. Tapi di dalam kasih. Kamu gak bisa melayani orang. Kamu gak bisa bermanfaat buat manusia, buat orang lain di sekelilingmu, dalam lingkunganmu. Kamu gak akan pernah bisa bermanfaat buat mereka, melayani mereka, kalau kamu gak punya kasih.
Dan kasih itu berbicara mengenai buah roh. Tapi pertanyaan, maksud saya begini, arahan saya adalah begini. Waktu kamu hidup merdeka, kamu bisa melayani dengan efektif. Waktu kamu gak dipenuhi sama sakit hati, kamu bisa melayani dengan efektif. Waktu kamu gak hidup dengan luka batin yang dalam yang gak pernah beres. Karena gak bisa mengampuni orang tua, gak bisa ngampunin pasangan, gak bisa ngampunin teman-teman, gak bisa ngampunin semua orang. Termasuk dirimu sendiri, engkau gak bisa ampunin. Engkau gak merdeka, kalau engkau gak merdeka, engkau gak bisa melayani orang lain dengan efektif. Makanya kenapa Tuhan mau kita tersambung, terhubung, terkoneksi dengan sumber kehidupan. Supaya kita punya kuasa untuk menghasilkan buah roh, merdeka dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa bermanfaat untuk melayani dunia ini. Bisa melayani orang lain, membangun hidup orang lain. Saya lanjutkan Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 sekarang. Ini yang Paulus maksudkan. Maksudku ialah ini. Apa maksudnya merdeka? Apa maksudnya melayani dalam kemerdekaan? Supaya kamu bisa melayani dalam kasih. Apa maksudnya? Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tapi untuk bisa hidup di dalam roh, kamu mesti terkoneksi dengan rohnya. Kamu mesti terkoneksi dengan Tuhan. Kalau enggak, kamu enggak bisa. Makanya jangan heran, orang yang enggak terkoneksi dengan sumbernya, dia tetap bisa jadi orang Kristen, dia tetap bisa datang ke gereja, tapi tetap dipenuhi hidupnya oleh keterikatan dengan kepahitan. Terikat dengan dendam. Terikat dengan sakit hati. Ini bukannya buah roh, ini yang namanya kedagingan. Dan kamu harus hidup jangan dalam kedagingan untuk bisa melayani. Kamu harus hidup dengan buah roh. Buah roh itu mesti tumbuh di dalam kamu. Kamu mesti bisa melakukannya. Tapi kamu mesti terkoneksi dengan sumbernya. Saudara, kepahitan nggak bisa cuma didoain. Kepahitan mesti kita lawan dengan yang namanya kasih. Dan kasih itu pun nggak bisa tiba-tiba langsung turun. Kasih adalah pilihan. Saya mau apa enggak mengampuni? Saya mau apa enggak melepaskan? Semua beban saya, semua kemarahan saya lepaskan, selesai. Dan itu sakit, saudara. Dan makanya ada begitu banyak orang Kristen, walaupun hidup katanya di gereja, hidup dalam persekutuan seperti ini, tetapi tetap ada kepahitan. Tetap ada sakit hati, tetap enggak ada pengampunan, tetap ada kemarahan di dalamnya. Itu yang menyebabkan dia enggak bisa efektif untuk melayani di dalam dunia ini. Untuk bermanfaat hidupnya buat orang lain. Membangun kehidupan orang lain susah sekali. Karena masih terikat dengan kepahitan, dendam, dan sakit hati. Sekali lagi, maafkan saya harus ekstrim seperti ini. Ada orang yang berbahasa roh dalam gereja. Ada orang yang melayani dalam gereja. Tapi tetap melayani dengan kepahitan. Tapi tetap melayani dengan dendam. Wah, sakit hati ditinggal sama suami. Liatin. Masuk ke dalam gereja. Melayani dengan sungguh-sungguh. Nggak peduli lagi sama keluarganya. Dia layani Tuhan. Tapi motivasinya adalah untuk melarikan diri dari kepahitannya. Saudara, orang yang pahit melayani, itu yang keluar adalah kepahitan loh. Kemarahan pada saat orang lain marah banget itu. Emosi. Dia bisa memuji Tuhan, bisa. Sekali lagi tadi, postur bisa bersembunyi di belakang postur kita. Bisa angkat tangan, bisa. Bisa loncat-loncat, bisa. Bisa kayaknya bersuka cita, iya. Kayak lagi bersuka cita, musiknya enak kok. Ya bersuka cita di sini. Begitu pulang, pahit lagi. Dan Tuhan gak mau kita hidup dalam keterikatan seperti itu. Makanya dia bilang, hiduplah dalam kebebasan, dalam kemerdekaan. Karena engkau dipanggil untuk merdeka. Tetapi engkau harus terkoneksi dengan sumbernya. Engkau gak bisa jauh dari sumber. Itu sudah bisa bayangin ya kalau ini dicopotin, diputus. Ini gak dapat supply, sumber. Boro-boro bisa kasih makan orang. Nasinya gak jadi-jadi. Jadi beras terus. Gak pernah jadi nasi. Karena memang gak terkoneksi. Sudah bersama dengan saya? Matius 7 ayat 15 sampai dengan 16. Matius 7 ayat 15 sampai dengan 16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Orang ini bisa pakai jubah keagamaan. Nabi palsu ini bisa dapat jubah keagamaan. Bisa pakai semua atribut keagamaan. Datang ke gereja bisa juga pakai jas, kelihatannya keren banget.
bisa ngomong hal-hal yang rohani kelihatannya. Tapi mereka adalah nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ngajarin hal-hal yang kayaknya kok bener ya, kayaknya kok iya ya. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat yang ke-16, ini Yesus yang katakan, saudara. Ayat yang ke-16. Bukan dari karunia-Nya kamu akan mengenal mereka. Jangan kenalin orang yang pakai jubah-jubah itu cuman karena jabatannya sebagai tokoh agama. Karena cuman dia pintar ngomong. Hanya karena dia pintar khotbah. Hanya karena dia pintar ngebakar orang. Lagi nahan diri nih. Untuk gak ngomong yang salah. Penguasaan diri. Bukan dari karunia-Nya kamu akan mengenal mereka. Tapi dari buahnya. Kita bisa tertipu banyak loh saudara. Sama nabi-nabi palsu. Wah, saya ngomong yang paling ekstrim ya. Tahan dulu ayatnya, biarin wajah saya gak kelihatan di atas, gak apa-apa. Tapi yang penting ayatnya ada di sana. Saya mau ngomong jujur ini sama saudara. Jujur maksudnya, anggaplah saudara ngelihat saya sebagai gembala sidang. Saudara bisa ketipu dengan penampilan saya. Saudara bisa ketipu sama penampilan saya. Saudara cuma bisa kenal saya, jangan cuma kenal saya waktu berdiri di mimbar, sekali lagi. Saudara harus kenal saya, lihat saya dalam kehidupan saya sehari-hari. Dari buah saya lah saudara akan kenal siapa saya. Ini tantangan nih. Buat pendeta-pendeta ini tantangan nih buat kita nih. Serius. Ketua live juga sama. Saudara bisa mimpin live dengan luar biasa. Pemimpin-pemimpin gereja sama. Saudara bisa mimpin gereja dengan luar biasa. Pemimpin rohani siapapun. Kita bisa memimpin dan kita, maafkan saya, bisa punya karisma luar biasa. Karunia rohnya luar biasa. Tapi bukan dari situ kita dikenal sebagai murid Kristus. Bukan dari situ kita dikenal sebagai domba atau serigala. Kita dikenal sebagai domba atau serigala dari buahnya. Dan ini yang Yesus bilang. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nggak mungkin. Jadi dari buahnya kamu akan dikenal. Kalau saudara sekarang lagi bingung nyari siapa yang harus jadi pemimpin rohani saya. Siapa yang jadi pemimpin, saya mesti dengerin siapa. Dalam hal rohani saya mesti dengerin siapa. Saudara, dengar orang yang saudara bisa lihat buahnya. Bagaimana dia memperlakukan istrinya. Bagaimana dia memperlakukan suaminya. Bagaimana dia memperlakukan anak-anaknya. Bagaimana dia memperlakukan keuangan dalam pekerjaannya atau dalam rumahnya. Bagaimana dia mengelola rumahnya. Bagaimana dia disiplin dengan waktunya. Bagaimana dia disiplin dengan kerjaannya. Bagaimana dia disiplin dengan komitmennya. Saudara kenal dari buahnya. Bukan dari karunianya, tapi dari buahnya. Jemaat mula-mula terhubung dengan Tuhan akibat tanda-tanda heran. Saudara mungkin bilang, tapi kan jemaat mula-mula kan ngelihat karunia Petrus loh. Petrus bangkitin orang lumpuh, itu karunia kan? Betul. Paulus jalan, Paulus sama Petrus tuh jalan. Bayangannya kena orang sakit sembuh. Kita mau kayak begitu, gak apa-apa. Kita cari, puji Tuhan kalau kita bisa kayak begitu. Paulus sapu tangannya dikasih sama orang sakit. Karena kejauhan, nih sapu tangan saya bawa. Begitu sapu tangan ditaruh di tempat orang sakit, yang sakit itu sembuh. Karunia bukan saudara? Luar biasa. Saudara mungkin bisa tanya, tapi kan awalnya karunia-karunia rohani ini kan itu yang membawa orang kenal Tuhan. Betul apa enggak? Betul. Tapi pertanyaan saya adalah begini. Kalau kita cuma baca kisah para rasul, karunia-karunia roh ini berjalan dengan luar biasa dan orang banyak terima Yesus, kita juga mesti baca surat-suratnya Paulus. Karena surat Paulus itu menjawab masalah yang terjadi di tengah-tengah jemaat yang diselamatkan karena karunia roh. Yang mengenal Tuhan karena karunia roh. Sudah gak ngerti maksud saya? Sudah ngerti maksud saya? Paulus bilang begini, terjadi perzinahan ternyata dalam gereja. Kenapa perzinahan? Loh, bukankah diselamatkan karena ngelihat karunia roh? Betul, karunia roh terjadi, orang kaget, orang aware bahwa ada Tuhan yang luar biasa. Oh, saya mau percaya sama Tuhan itu. Yes, puji Tuhan. Masuk, tapi kamu mesti dimuridkan. Kalau kamu gak dimuridkan, kamu cuman
terkejut sama karunia-karunia yang hebat-hebat terus. Tapi kamu gak bertumbuh di dalammu, di dalam buah rohmu gak bertumbuh. Makanya terjadi perselingkuhan. Makanya terjadi perzinahan dalam gereja. Dan itu dijawab oleh Paulus di dalam surat-suratnya. Makanya kenapa dia sering tulis buah roh. Dia tulis karunia roh dalam 1 Korintus, Paulus. Tapi dia imbangin dengan percuma kalau kamu punya karunia itu tapi kamu gak punya kasih. Dan kasih itu adalah buah roh. Tetap buah rohnya harus tumbuh. Itu harus diusahakan. Gak bisa kita cuma nikmat terus dengan karunia-karunia roh. Kita juga mesti ngerasa sakit. Karena Tuhan sendiri bilang kalau kamu mau berbuah lebih banyak, kamu akan dibersihkan. Bahkan kadang-kadang kamu akan dipotong. Kamu akan dipruns, bahasa Inggris itu lebih enak tuh. Dibersihkan sambil dicongkel gitu saudara. Ada hal yang sakit, aduh Tuhan. Kenapa saya mesti ngampunin? Saya pahit banget sama dia, gak bisa saya ngampunin. Tapi Tuhan bilang sakit, iya sakit. Tapi kamu akan bisa mengampuni. Kamu akan merdeka waktu kamu mengampuni. Kamu gak bisa merdeka waktu kamu bahasa roh doang. Itu cuma buat ngebangun roh kamu. Tapi itu gak membangun jiwa kamu di dalam yang sakit dan terluka. Jiwa kamu bisa disembuhkan hanya pada saat kamu menghasilkan buah. Ini poin saya yang pertama, saudara. Satu saat saya mau minum kopi. Itu jarang-jarang banget saya minum kopi. Tapi waktu ngantuk banget lagi rapat di ruang rapat. Ada dispenser, kopi. Saya udah tuangin tuh, 3 in 1. Saya pencet air panas yang merah. Cet. Nggak lumer. Air dingin. Saya bingung kenapa jadi air dingin, air panas. Lalu Pastor Yanti bilang, belum dicolokin Pastor. Belum dicolokin. Udah saya colokin. Begitu saya colokin, nyala langsung. Deng gitu. Langsung mulai manasin. Saya tunggu. Saya ambil lagi, saya masukin lagi air panasnya. Nggak ngedidih airnya. Cuman anget, suam-suam kuku. Oh rupanya perlu waktu saudara. Terkoneksi sih terkoneksi. Dapat karunia sih dapat karunia. Tapi untuk buah roh mesti nunggu waktu. Saudara nggak bisa jadi orang yang berbuah itu dikarbit. Matang pohon lebih enak dari karbitan. Jadi lebih baik saudara matang di pohon. Jangan dikarbit-karbitin. Tapi harus mau sakit. Harus mau terkoneksi. Yang kedua, saya cepat habis nih. Terkoneksi dengan Tuhan, mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Dan terus memberikan manfaat pada orang lain dalam setiap musimnya. Saya mau kasih ilustrasi ini buat saudara. Saya dibeliin komputer sama gereja 10 tahun yang lalu. MacBook. Waktu itu, wah luar biasa nih. Bisa pakai, udah pakai 10 tahun. Beberapa minggu yang lalu, kira-kira sebulan 2 bulan yang lalu, saya gak bisa pakai. Bisa dibuka, bisa. Dinyalain, bisa. Colokin listrik, baterainya penuh. Waktu mau coba ngetik, tiba-tiba buffering, muter terus. Beberapa saudara mungkin gak ngerti istilah-istilah yang saya pakai, tapi gak jadi masalah, ikutin aja. Nah, waktu ini muter, terus gak bisa dipakai, aduh saya kesel. Matiin lagi, nyalain, bisa lagi, keluar lagi. Menunya keluar lagi. Terus saya ketik beberapa menit, sebentar, muter lagi gitu. Aduh saya bingung, kenapa ya? Tanya sama ahlinya, gak ada yang bisa di gereja. Akhirnya tanya sama dokternya. Ada salah satu dokter di sini, dokter MacBook. Datang apa enggak Ebi? Tanya sama dia, terus akhirnya dia lihat, oh tenang Pastor. Dia tahu caranya. Oh ini masalahnya begini, ini udah tungguin berapa hari. Akhirnya dibawa lagi. Sekarang bisa saudara. Saya tanya masalahnya apa sih? Masalahnya gak pernah di-upgrade. 10 tahun gak pernah di-upgrade. Sehingga ada begitu banyak program-program baru sebetulnya. Dan akhirnya bisa crash satu dengan yang lain di dalamnya. Makanya itu jadi terus dia muter. Gak bisa dikerjain, gak bisa dipakai. Gak bermanfaat. Walaupun udah terkoneksi, yes. Baterainya penuh, yes. Tapi gak pernah di-upgrade sehingga gak bermanfaat untuk zaman sekarang. Kita bisa jadi orang Kristen yang cukup lama, saudara. Kita bisa jadi orang Kristen 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Dan kita udah nyaman banget, gua Kristen lama. Gua kece sejak lahir, gua juga Kristen sejak lahir. Jadi bukan cuma kece sejak lahir, gua juga Kristen sejak lahir. Wah kayaknya bangga banget, 50 tahun jadi orang Kristen. Tapi kenapa gak bermanfaat buat dunia ini? Kenapa hidupnya kok gak punya dampak buat dunia ini? Jadul. Gak di-upgrade. Gak ada yang relevan di sini ya. Kemarin ada tuh rasanya, gak ada. Relevan artinya nyambung sama siapa yang dia ngomong sekarang.
Komputer saya relevan buat 10 tahun yang lalu. Dengan semua iOS-nya. Oh, saya ngomongnya agak susah. Dengan semua programnya. 10 tahun yang lalu. Fiturnya segala macam itu cocok buat 10 tahun yang lalu. Tapi buat yang sekarang enggak. Makanya harus di-upgrade. Kalau saudara terkoneksi terus dengan sumbernya, saya terkoneksi terus dengan Mac yang ada di, nggak tahu di iCloud entah di mana, di Amerika apa di mana. Saya terkoneksi terus setiap kali bilang upgrade, upgrade, upgrade. Saya upgrade aja. Klik saya upgrade. Saya nggak akan pernah menemukan masalah. Tapi yang jadi masalah walaupun saya terkonek semuanya, ininya masih ada, masih bagus. Tapi satu saat udah nggak bisa lagi dimengerti oleh dunia. Makanya kenapa banyak gereja nggak dimengerti oleh dunia? Karena nggak relevan. Karena nggak nyambung. Ditanya, bagaimana keluargamu? Jawabannya, haleluya. Dunia nggak ngerti. Gimana keluargamu? Jawabnya haleluya. Gimana keluargamu? Oh, hikarabayashi, kiratakaраbabayashi, karadabayalan. Kayaknya rohani banget, tapi tetap dunia nggak ngerti. Dunia sedang mencari yang bisa nyambung sama dia. Dan Tuhan mau nyambung supaya dunia bisa lihat dia. Dan dunia mau cari dia, ketemu sama dia. Tapi gak bisa nemuin dia. Di mana harus ketemu? Di gereja. Makanya kenapa gereja kita mesti tetap stay young and relevant. Saya baru belajar kemarin di JPCC Conference. Dengan beberapa pendeta yang lain, teman-teman yang lain. Dan dikonfirmasikan oleh Pastor Jeffrey Rahmat. Relevan itu bukan cuma bicara pakai jin sobek-sobek. Relevan itu bukan cuma bicara pakai lighting segala macam di gereja. Relevan itu adalah pada saat kita hidup di marketplace, di tempat kerja kita, di tempat usaha kita, di kampus kita, di sekolah kita. Apakah orang ngerti kita? Dan orang nyambung sama Tuhan melalui hidup kita. Itu namanya relevan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita nggak terhubung sama sumbernya, sama Tuhan, boro-boro firmannya kita nggak ngerti apa-apa kok. Cuma sekedar ngerti angkat tangan doang, cuma sekedar ngerti tangking setan dalam nama Yesus, tapi setan nggak keluar-keluar. Karena memang kita nggak tersambung sama sumbernya. Karena kita nggak tersambung sama firmannya. Kita nggak tinggal di dalam dia dan dia nggak tinggal di dalam kita. Bagaimana mungkin kita bisa berbuah banyak? Dan pada akhirnya berdampak buat dunia ini. Sama seperti komputer saya 10 tahun yang lalu. Sangat efektif, saudara. Tapi setelah 10 tahun dan gak pernah di-upgrade komputernya, jadi gak efektif. Padahal komputer mahal loh. Mau dibilang bagus, bagus komputernya. Tipis banget. Asa-asa pegang, ini lebih tebal, ini tebal banget nih. Komputer saya lebih tipis. Keren banget, kayaknya modern gitu. Tapi gak bermanfaat. Saudara bisa kelihatan jadi Kristen, orang-orang Kristen yang modern, tapi gak dikenal sama dunia ini. Tapi gak bisa dibaca sama dunia ini. Orang gak bisa lihat Tuhan dalam kita. Karena memang kita gak terkoneksi bagus sama dia. Gak di-upgrade terus di dalam dia. Sekali lagi, lama mengikuti Yesus gak menjadi jaminan seorang hidup dan bisa memberikan manfaat buat dunianya. Buat lingkungannya, gak menjamin. Kecuali dia mau terus-menerus di-upgrade. Kecuali dia mau terus-menerus diperbaharui lagi oleh firman Tuhan. Diperbaharui lagi oleh firman Tuhan. Dengar firman Tuhan yang fresh. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Dia akan terus berkembang. Dia akan terus semakin hari semakin baik hidupnya. Saudaraku, ketahuilah Tuhan kita adalah Tuhan yang progresif. Makanya kita mengenal dia secara progresif. Tuhan kita Tuhan yang besar banget. Kita nih otak kita, pengetahuan kita cuman, maksud saya otak kita kecil. Tapi sangat terbatas untuk pengetahuan tentang Tuhan. Jadi waktu kita tahu Tuhan segini, Tuhan tuh masih seruangan ini. Saudara bisa bayangin ya. Waktu pengetahuan kita semakin bertambah, Tuhan tuh masih sebesar ini. Dan waktu kita pengetahuan semakin bertambah besar lagi, Tuhan masih tetap lebih besar dari kita. Makanya kita nggak boleh berhenti untuk belajar mengenal Dia. Karena nggak akan pernah habis-habisnya Tuhan kita. Sangat besar. Sudah bisa bayangin kalau hidup kita terus semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin diubahkan, semakin hari menjadi semakin lebih baik luar biasa. Bukankah itu yang namanya great life, saudara? Kehidupan yang luar biasa yang memang Tuhan janjikan buat kita. Ada pendapat orang yang bilang begini, gak usahlah terkoneksian, yang penting saya udah datang ke gereja, udah rajin aja bayar perpuluhan, udah rajin aja kasih persembahan, udah rajin aja ke gereja, gak usahlah sampai gimana-gimana.
Itu ada orang yang berpendapat seperti itu. Ya nggak salah sih saudara, nggak salah. Artinya ke gereja nggak salah, ngasih perpuluhan nggak salah, ngasih kolekte nggak salah. Tetapi intinya bukan yang ritualnya, intinya bukan yang kelihatannya. Intinya adalah apakah roh jiwa kita terhubung dengan firman-Nya, dengan energinya dia gitu. Saudara. Saya harusnya bawa kipas angin sih ya. Nanti membuat umum 3 kayaknya saya kalau boleh minta kipas angin kalau ada. Saudara bayangin kipas angin ya. Nih gitu ya. Terus saya colokin ke listrik. Segrek. Saya pencet 1, 2, 3. Yang ketiga. Cing. Kencang gak saudara? Nih kencang kan? Wah ini luar biasa. Zet. Terus cabut coba. Srek cabut listriknya. Mati gak? Enggak. Masih muter. Ada orang yang bilang gini. Gak apa-apa tuh gue gak usah ke gereja juga, gak apa-apa gue gak baca Alkitab. Gue tetap bisa nyanyi, gue tetap bisa kerja, gue tetap bisa berbuat baik, yang penting gak ganggu orang. Masih bisa, gak usah begitu Anda fanatik-fanatikan. Gak usah terlalu fanatik jadi orang Kristen mah. Ada orang yang bilang begitu, saudara, ada orang begitu. Cuma saya mau bilang begini, oke, Adam dan Hawa waktu Tuhan bilang, katanya jangan makan buah itu, waktu kamu makan buah itu kamu pasti mati. Makan. Nungguin nih, mati gak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai 1000 kali itu gak mati-mati. Betul gak saudara? Tapi waktu makan kan sebenarnya lagi kayak dicabut seperti kipas tadi tuh. Tapi lama-lama, kenapa saudara lama-lama kok hidupnya jadi tambah berat ya? Ke gereja kok tambah berat ya hidup ini ya? Ke gereja tapi kenapa tambah mangkel hidup ini ya? Ke gereja tapi kenapa sakit hati terus ya? Jangan-jangan saudara udah copot. Udah di-unplug kayaknya. Udah ketarik dari sumbernya. Bergerak. Sudah kalau naik lagi mobil nih. Oh, terus matiin coba mesinnya. Cek. Kalau bisa. Saya gak tahu bisa apa enggak. Kira-kira aja. Terus matiin. Cek. Mobil masih jalan gak? Masih jalan kan? Apalagi kalau ada pudunan. Makin cepat jalannya. Betul apa enggak? Betul ya saudara ya? Hidup kita kalau dalam pudunan enak. Bisa jalan terus. Tunggu ada tanjakan. Tunggu hidup saudara lagi ada tekanan. Tunggu hidup saudara lagi ada masalah. Di situ baru saudara sadar. Kenapa jadi tambah berat ya? Kenapa hidup gue tambah susah? Padahal gue datang ke gereja loh. Padahal gue ikut life group loh. Padahal gue pelayanan loh. Tapi ternyata gue gak terkonek rupanya. Sama sumbernya. Makanya hidupnya gak jadi lebih baik. Hidupnya malah jadi ngejengkang. Boleh saya tutup dengan satu ayat. Favorit saya. Bukain dulu ayat yang dari Alkitab yang tertulisnya. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini kesukaan saya ini ayat. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Suka banget sama Taurat Tuhan. Tadi Alkitab tadi. Suka banget sama Alkitabnya. Suka banget. 175.000. Suka banget. Sama ini. Merenungkan Taurat ini siang dan malam. Dibacain, ditandain, dikunyah, direnungin. Kadang-kadang dihafalin. Wah, suka banget. Apa yang terjadi? Kesukaan yang Taurat merenungkan, dia menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak pernah layu daunnya. Apa aja yang diperbuatnya berhasil. Saya mau ganti ya. Pakai bahasa saya sendiri waktu kemarin saya berdoa. Saya ngomong sama istri saya, Pi, dengerin nih Pi, saya diberkati banget. Waktu kemarin saya kirim ini sama Yanti, Pastor Yanti untuk tolong dibikinin PowerPoint-nya. Pastor Yanti belum lihat PowerPoint, tolong bikinin PowerPoint, dia gak ngeliat itu. Tapi dia cuma baca ayat-ayat ini, dia bilang, oh praise God, thank you Pastor, saya diberkati. Tapi sebenarnya saya bilang, bukan itu Ti, tolong bikinin PowerPoint-nya, saya bilang gitu. Dia, oh itu maksudnya, tapi saya udah diberkati duluan, gak apa-apa, memang saya diberkati. Kasih lihat coba itunya. PowerPoint. Ini bahasa yang saya dapetin waktu saya berdoa dan saya renungin ayat ini sesuai dengan konteks firman ini. Ia seperti pohon yang terkoneksi dengan sumber kehidupan yang menghasilkan buah roh pada musim tekanan, pada musim kesedihan, pada musim kesusahan, pada musim tantangan. Dia tetap menghasilkan buah roh.
Dan gak layu pelayanannya. Ada banyak orang yang pada saat ngalamin tekanan, pelayanannya layu. Mundur dari pelayanan, lari dari Tuhan. Tapi ini enggak, waktu justru musim tantangan, musim tekanan, musim kesedihan, musim kesusahan, buah rohnya justru keluar. Dan enggak layu pelayanannya, tetap memberikan manfaat optimal kepada orang-orang lain di sekelilingnya. Apa saja yang dilakukannya, mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan hidupnya. Wow. Berapa banyak orang Kristen ngalamin tekanan, ngalamin masalah, ngalamin kesedihan, ngalamin kesusahan, dan mempersalahkan Tuhan, dan pergi dari gereja, dan bilang, cukup, enough is enough. Cukup, gua gak mau lagi. Dia terlalu jahat sama saya, kecewa, meninggalkan pelayanannya, meninggalkan persekutuannya, meninggalkan komunitasnya, orang-orang percaya, dia tinggalkan, dia gak mau lagi, stop udah, gua gak mau lagi ikutan Tuhan. Marah sama Tuhan. Padahal orang yang terkoneksi dengan sumbernya, dia akan menghasilkan buah roh pada musimnya. Musim apa? Musim tekanan justru. Musim kesedihan, kesusahan, dan tantangan. Ini kayak mobil yang lagi nanjak, saudara. Kalau tetap on mesinnya, ditanjakan itu dia bisa terus. Walaupun agak berat, gak jadi masalah, dia terus berjalan. Tapi orang yang udah mati, mesinnya gak terkonek lagi dengan sumbernya. Dia turun sih kenceng, tapi begitu naik tanjakan dia balik lagi turun. Dia akan kembali pada kehidupan yang lama. Tidak layu pelayanannya, tapi tetap memberi manfaat optimal pada orang lain dan lingkungannya. Apa saja yang dilakukannya mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan hidupnya. Saudara, pada pagi hari ini saya berdoa, betul-betul saya berdoa, persiapkan ayat-ayat ini, firman ini saya persiapkan 1 minggu ini buat saudara. Enggak 1 minggu, 2 minggu kira-kira saya siapkan ini buat saudara. Saya diberkati, saya dibangunkan, saya di-encourage oleh firman ini. Dan saya punya komitmen, saya gak mau cuma sekedar melayani dengan karunia roh. Dalam waktu yang bersamaan saya juga mau melayani dengan buah roh. Dan saya mau hidup saya dipenuhi oleh karunia dan buah roh tinggal di dalam saya. Saya akan lanjutkan khotbah ini bulan depan dengan karunia-karunia roh secara khusus. Ada wibawa otoritas ilahi yang Tuhan kasih sama kita, bukan karena kita hebat dalam karunia saja, tapi karena kita kuat di dalam buah roh. Tuhan kasih otoritas buat kita. Sudah diberkati? Kalau sudah diberkati, tundukkan kepala saudara sebentar, tutup mata saudara, dan kita akan datang sama Tuhan. Thank you. Sementara saudara tutup mata saudara, tundukkan kepala saudara. Saya ngerasa sih di hati saya sementara saya doa dan siapin dan membagikan firman ini buat saudara. Saya rasa betul ada gak 1-2 orang, ada banyak di tempat ini yang sedang merasa kecewa. Pahit hatinya, luka hati saudara. Dan sepertinya saudara kayak mau menyerah aja gitu. Saya yakin firman ini bicara buat saudara. Jangan tutup telinga saudara. Jangan abaikan. Jangan anggap enteng keadaan saudara itu. Karena kalau itu diterusin, hidupmu gak akan sampai di mana-mana. Hidupmu akan putar-putar terus di padang gurun. Gak akan pernah masuk tanah perjanjian Tuhan. Hiduplah dalam kemerdekaan. Karena engkau dipanggil untuk merdeka dari perasaan itu. Dan ini, ku maksudkan kata Paulus, hiduplah dalam roh. Terkoneksilah dengan roh Tuhan. Terkoneksilah dengan firman Tuhan. Dan waktu engkau terkoneksi, memang betul engkau gak langsung ngegolak air panasnya kayak tadi dispenser. Tapi makin lama engkau semakin diperbaharui sama Tuhan. Memang gak langsung perasaan itu bisa hilang, tapi luka itu bisa disembuhin sama Tuhan. Perlahan-lahan dia akan sembuhkan engkau, kalau engkau kembali terkoneksi dengan dia. Ambil waktu sebentar, tutup mata saudara, tundukkan kepala saudara, datang sama Tuhan. Kalau ada orang-orang yang seperti ini pada pagi hari ini, saya mau berdoa buat saudara. Karena ini pesan Tuhan. Doain mereka. Kalau memang ada. Enggak cuma 1-2, saya
Rasa itu, gak cuma 1-2. Mungkin lebih dari 10 orang. Tanpa yang lain harus lihat. Yang lain semua tundukkan aja kepala saudara, tutup mata saudara, jangan lihat kiri kanan. Kalau ada di antara saudara yang sedang ngalamin perasaan tertekan, sakit, pahit, marah, atau mungkin saudara lagi kecewa, atau mungkin saudara lagi rasanya kok berat banget hidup ini ya Tuhan. Saya mau dapat kemerdekaan itu. Angkat 2 tangan saudara tinggi di hadapan Tuhan pagi ini. Saya mau berdoa buat saudara. Di atas balkon juga, saudara silahkan angkat tangan saudara. Saya lihat tangan-tangan saudara diangkat. Ada begitu banyak, ada begitu banyak. Ada begitu banyak. Terima kasih buat kejujuran saudara. Terima kasih buat kejujuran saudara. Saya bisa rasain beratnya saudara. Saya bisa rasa loh. Saya bisa rasa itu. Tuhan, Engkau lihat. Aku berdoa Tuhan buat mereka yang angkat tangan. Dalam keadaan lemah, mungkin dalam keadaan sakit mereka, dalam keadaan gak kuat lagi, dalam keadaan hampir menyerah Tuhan. Pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, saat mereka jujur di hadapan Tuhan, pada saat mereka terbuka di hadapan Tuhan, berani ngaku di hadapan Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan, dan mereka angkat tangan mereka pagi ini Tuhan, pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan mereka Tuhan. Kembali biar mereka terkoneksi dengan Tuhan. Biar mereka terkoneksi kembali dengan firman Tuhan. Biar mereka kembali terkoneksi dengan sumber hidup mereka itu. Tuhan sendiri yang menciptakan dalam nama Yesus. Mulai terkoneksi lagi Tuhan. Dan mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Perlahan-lahan mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus terima pemulihan itu. Dan Engkau harus kerjakan itu. Lepaskan pengampunan. Lakukan firman dengan sungguh-sungguh, walaupun sakit rasanya. Tapi itu yang akan menyembuhkan engkau. Tuhan lihat air matamu. Tuhan lihat sakit hatimu. Dan Tuhan ngerti. Kalau engkau datang ke dokter, sama seperti engkau datang ke dokter. Dokter akan melihat ini, dan dia akan memberikan jalan keluar atau obatnya. Namun waktu engkau makan obatnya, engkau gak langsung sembuh memang. Tapi lihatlah, berangsur-angsur engkau akan disembuhkan oleh Tuhan. Terima dengan iman, itu karunia. Tapi lakukan juga dengan iman, itu akan menghasilkan buah roh dalam hidupmu. Engkau akan menang bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa sekali lagi, setiap mereka yang sudah mengangkat tangan, pulang dari tempat ini, terima kelegaan dari Tuhan. Terima kekuatan baru dari Tuhan untuk menghidupi kehidupan mereka mungkin dalam perjalanan yang berat dan sulit, tapi mereka akan terus berjalan maju karena mereka kembali terhubung dengan sumber kehidupan mereka. Saya mengucap syukur Tuhan, aku mengucap syukur. Oh Engkau Tuhan Allah yang mendengar doa kami. Terima kasih. Turunkan tangan saudara sebentar. Turunkan tangan saudara sebentar. Datang sama Tuhan, mari datang pada Tuhan sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sembah Dia. Mari muliakan Dia, saudara. Mari mengucap syukur buat firman-Nya. Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, karena roh-Mu Tuhan. Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari, saudara yang mau berkomitmen bersama-sama dengan saya pada pagi hari ini. Saudara mau berkomitmen, mulai hari ini saya mau terus belajar firman Tuhan, di-upgrade. Yes, saudara mungkin sudah terkoneksi dengan Tuhan, bagus. Tapi saudara perlu upgrade kehidupan saudara. Enggak cuma gitu-gitu aja. Saudara perlu belajar lebih banyak, karena Tuhan kita punya lebih. He is God, the God of more than enough. Dia adalah Tuhan Allah yang punya lebih buat kita. Dia sudah menyediakan buat kita lebih dalam nama Tuhan Yesus. Nah pada pagi hari ini saya mau mengajak saudara, kalau saudara mau komitmen bersama dengan saya.
Saya mau terus mengupgrade diri saya di dalam Tuhan. Saya mau terus mengupgrade pengetahuan saya. Saya mau terus mengupgrade hikmat saya di dalam Tuhan. Saya mau belajar firman, merenungkan firman. Saya mau belajar lebih banyak, membaca lebih banyak, merenungkan firman itu lebih banyak dalam hidup saya. Sehingga saya menjadi semakin dewasa. Saya semakin menjadi lebih bermanfaat buat orang lain. Hidup saya bisa menjadi jawaban buat orang lain juga di generasi saya sekarang, zaman sekarang ini. Dan saya mau betul-betul Tuhan, Engkau ubahkan saya, Engkau betul-betul pulihkan saya, Engkau betul-betul upgrade kehidupan saya. Saya mau. Kalau saudara mau, angkat dua tangan saudara tinggi di hadapan Tuhan bersama dengan saya. Ya, saya melihat ada begitu banyak tangan-tangan yang terangkat. Kalau saudara memang mau bersama dengan saya, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang memegang tangan kami. Bahwa Tuhan Allah yang menolong kami gak berdaya. Tapi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Firman-Mu dan Roh-Mu Tuhan. Yesus, haleluya. Oh, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari sama-sama dengan segenap hatimu katakan amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu